Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, mari kita lanjutkan pertemuan akhlak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu tugas minggu lalu. Ya, ini kalau memakai Google Form langsung terangkum ya dalam satu drive. Jadi ketahuan semua. Ya, mana yang mengerjakan, mana yang tidak. Ya, ini seperti ini misalkan. Ya, menurutmu bagaimana dalam bergaul dengan remaja lain tidak terpengaruh akhlak yang buruk? Ya, kata Mas Rehan, selalu meningkatkan iman, ketakwaan, betul ya. Jaga ukhuwah, jangan kita memandang mereka dengan sisi yang buruk dan mengikuti perilaku mereka, tetapi pandanglah dari sisi kebaikan. Ya, senantiasa mengajak, betul sekali. Ya, untuk perbuatan yang soleh. Ya, apakah sudah catat dalam buku? Sudah. Ini yang lain belum, Mas Arkom belum, nanti tolong dicatat ya. Yang lain sudah. Ada yang menjawab yang lain lagi, belajar ilmu agama, betul ya, bergaul boleh tapi ada batasnya, saling menasihati ya. Ada lagi, kita menghindari teman yang kurang baik ya, selalu meningkatkan iman dan takwa. Kemudian ya, intinya tetap saling jaga ukhuwah, juga saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Oke, saling menasihati ya. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan al-ma'asi al-zahirah ya, maksiat lahir. Baik, kita lanjutkan maksiat lahir, al-ma'asi al-zahirah. Nanti akan kita bahas tentang pencurian, mencuri. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang korupsi, kemudian pembunuhan. Kemudian kita juga akan bahas tentang minum-minuman narkoba, ya, minuman narkoba, kemudian judi, zina, kemudian ikhtilat ya, ikhtilatul khar ya, pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Kemudian yang lainnya nanti kita akan bahas tentang LGBT. Baik, kita awali dengan mencuri ya. Mencuri itu merupakan mengambil harta milik orang lain dalam ukuran tertentu ya, dari tempat yang biasa disimpan, kemudian dilakukan seorang mukallaf. Mukallaf itu sudah dikenai hukum-hukum syariat ya, sudah kena hukum ya, dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan mengandalkan kekuatan di tempat yang tidak memiliki unsur syubhat. Kalau di jalan menemukan sesuatu, maka itu syubhat ya, tidak tahu ini miliknya siapa. Itu tidak di tempat yang sembunyi ya, tidak sembunyi. Tapi kalau yang sembunyi misalkan dalam lemari, sudah dalam kotak, nah itu masih diambil, namanya mencuri. Tapi dengan ukuran kadar tertentu juga ya. Juga dilakukan seorang mukallaf, bukan seorang bayi, anak kecil misalkan, dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqa baina amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lam." Ya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan di antara kamu dengan jalan yang batil. Kamu bawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa.
Tidak boleh ya memakan harta orang lain dengan cara yang baik. Kata Allah juga, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua. Tentu dengan ukuran ya, dengan ukuran tadi itu ya, tidak serta-merta langsung dipotong, tidak. Yang melakukan, yang menindak adalah hakim ya, dengan syarat-syarat tadi ya. Ada mencapai nisabnya, ukurannya, kadarnya ya, kemudian di tempat yang memang biasa disimpan ya, dan seterusnya. Dampak negatif mencuri: merusak keimanan, jelas. Merusak hati, moral, merasa gelisah. Kenapa merasa gelisah? Karena selalu ditakuti ya, selalu diiringi rasa bersalah. Takut jika diketahui orang, tercoreng namanya, dikucilkan masyarakat, jelas itu dampak negatif mencuri. Kemudian bagaimana cara menghindari? Ya, jalankan perintah Allah, jauhi larangan. Takwa, jaga harga diri, selalu mensyukuri nikmat, istiqomah dan qanaah. Ya, itu bagaimana cara menghindari agar tidak melakukan pencurian. Selalu merasa cukup. Ya. Kemudian masuk ke korupsi. Apa korupsi? Ya, hampir mirip dengan mencuri. Ya, merupakan praktek para pejabat. Ya, tidak hanya pejabat, ya bahkan karyawan pun bisa, asalkan diberi wewenang untuk bekerja di tempat tersebut. Ya, apa itu? Menyalahgunakan jabatannya ya untuk keuntungan diri mereka sendiri atau orang sekelilingnya dengan cara yang tidak wajar dan tidak legal, ya melanggar hukum. Ya, jenis-jenis korupsi ada riswah, suap. Apa suap? Satu, pemberian materi atau yang dijanjikan dengan maksud mempengaruhi seorang supaya memberi keuntungan bagi sendiri dengan cara melawan hukum. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rasya wal murtashi. Ya, siapa itu yang dilaknat? Orang yang menyuap dan yang disuap. Nah, kemudian ya, jenis yang selanjutnya adalah ghulul atau menyalahgunakan wewenang. Apa itu? Mengambil harta publik yang bukan haknya. Sedangkan dalam konteks sekarang, ghulul itu dinamakan egoisme struktural, merampas hak orang lain dengan memanfaatkan jabatannya dengan cara memonetisir anggaran, ya, mengubah-ubah anggaran dengan tidak pada haknya, tidak pada tempatnya, dan selalu tidak sesuai dengan porsi. Anggaran disalahgunakan. Ya, jelas larangan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana linabiyyin ayyahul may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak mungkin nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan orang. Dan siapa yang berkhianat dalam urusan tersebut, maka pada hari kiamat ia akan datang bahwa apa yang dikhianatkan itu. Maka hati-hati. Kemudian suhj dan hirs. Ya, apa itu? Suatu kejiwaan, situasi kejiwaan dalam cara bekerja dan dalam cara mencari nafkah yang gegabah dan tidak hati-hati. Perilaku ini hanya fokus untuk mencari hasil, tidak memperhatikan kebersihan sumber penghasilannya. Tidak mengindahkan itu haram, itu halal, pokoknya itu ya, itu. Meskipun haram tetap diembat saja, diambil saja, ya, kemudian diambil, maksud saya, maaf. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka bergerak membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Ya. Dan haram itu dianggap biasa. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dampak korupsi. Ya, dampak korupsi sangat mempengaruhi kestabilan negara, jelas itu. Kemudian karena dikorupsi jadi pemerataan pembangunan jadi berkurang. Penyebab korupsi apa? Kurangnya iman, tamak, konsumtif, ya, dan ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Baik, silakan dikerjakan tugasnya, dicatat dan kerjakan di Google Form. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.